pipa gitu, manjang gininya, kayak gitu. Nah, eh, untuk mengingat kembali, dalam MFR itu tuh terjadi pengedukan secara sempurna gitu. Jadi di mana konsentrasi di dalam reaktornya itu sama gitu di setiap titik karena terjadinya pencampuran secara sempurna gitu. Nah, di reaktor kontinu ini terdapat yang namanya space time. Berbeda dengan reaktor yang batch gitu. Kan kalau di batch itu kita mengenal dengan yang namanya istilah waktu. Nah, sementara kalau di reaktor kontinu ini kita mengenal dengan yang namanya istilah space time gitu. Nah, space time sendiri didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk memproses satu volume reaktor dari umpan yang terukur pada kondisi tertentu gitu. Nah, rumus dari space time sendiri itu adalah 1/s atau 1 per space velocity gitu. Nah, satuan dari space time ini sendiri adalah bisa menit, bisa detik, bisa minggu, bisa jam dan lain-lain gitu. Nah, eh untuk persamaan spacetime dan raca massa pada reaktor FMR udah dapat teman-teman lihat gitu ya dari PPT yang ada gitu. Nah, ini udah disummary atau dirangkum gitu dari semua rumus yang ada gitu. Jadi kita nggak usah mempermasalahkan bagaimana penurunan rumusnya. Jadi kita cukup menghafal dan memahami rumus yang sudah disummary gitu. Nah, di sebelah kiri itu terdapat rumus V sama dengan FA0 gitu. Di mana V adalah volume dari reaktornya sendiri, FA0 adalah laju volumetrik. Lalu ada tau per CA0 gitu. Tau ini yang tadi yang aku katain gitu, yang namanya space time. Dan CA0 adalah konsentrasi reaktan pada saat awal gitu. Lalu ada delta XA per min RA, di mana delta X itu adalah selisih dari konversi gitu. Lalu min RA itu adalah kinetika reaksi atau laju reaksi. Dan bisa juga XA per min RA. Nah, semua nilai ini tuh sama gitu. Di mana V per FA0 sama dengan tau per CA0 sama dengan delta XA per min RA sama dengan juga XA per min RA gitu. Nah, sementara itu di bawahnya ada rumus tau gitu. Tau juga bisa didefinisikan dengan berbagai rumus gitu. Nah, rumus yang pertama itu ada 1/s yang tadi aku sebutin. Kalau misalnya tau itu adalah 1/s atau 1 per space velocity gitu ya. Nah, lalu juga tau itu bisa didefinisikan sebagai volume per V0 atau laju volumetrik yang masuk gitu. Lalu juga dapat didefinisikan sebagai volume dikali CA0 per FA0 gitu. Dan CA0 dikali XA per min RA gitu. Nah, rumus-rumus yang ada ini berlaku untuk semua nilai epsilon gitu. Baik epsilon sama dengan 0 atau konstan, mau juga epsilon yang tidak sama dengan 0 atau epsilonnya berubah gitu. Nah, untuk kurva yang di sebelah kanan tidak akan saya bahas karena tidak akan keluar di UAS. Mungkin ini tuh kemarin karena udah keluar di kuis, jadi nggak akan ada di UAS gitu. Nah, langsung lanjut aja ke yang berikutnya. Nah, selain MFR ada juga VFR gitu ya. Nah, persamaan umum pada VFR gitu. Nah, persamaan umum pada VFR atau plug flow reaktor ini definisikan sebagai FA0 dXA sama dengan min RA per dV. Nah, di mana FA0 ini adalah konstan karena dia adalah laju volumetrik umpan, jadi lajunya itu kan sama keluar masuknya karena dia itu plug flow gitu ya. Jadi ada aliran masuk, ada aliran keluar secara terus-menerus atau kontinu gitu. Nah, kalau min eranya itu tergantung sama konsentrasi atau konversi dari material atau konversi dari reaktannya itu sendiri. Nah, lalu kita susun ulang persamaan di atas itu menjadi seperti persamaan yang di bawah gitu. Di mana dikali silang gitu. Jadinya jadi dV per FA0, FA0 yang di ruas kiri itu pindah ke bawah, dan min RA yang di ruas kanan pindah ke bawah juga. Jadinya dV per FA0 sama dengan dXA per min RA gitu. Terus kenapa sih di PFR itu ada integral gitu, sedangkan di MFR tidak ada integral gitu. Nah, karena VFR itu kan apa ya, ininya secara kontinu gitu ya, jadi ada aliran keluar, ada aliran masuk gitu. Nah, karena seperti itu, jadi konsentrasi di setiap titik itu kan berbeda ya, dan konversinya juga akan berbeda gitu. Jadi ada
adanya integral itu karena komposisi fluid di dalam si VFR itu bervariasi gitu dari satu titik ke titik lainnya sepanjang aliran gitu. Makanya kita nggak tahu kan, eh, misalnya di titik ini konsentrasinya berapa, di sini berapa. Jadi kita dibuatkan integral gitu. Nah, lalu diturunkan rumusnya gitu sama kayak tadi udah di summary rumusnya seperti ini gitu. Di mana V per FA0 sama dengan tau per CA0 sama dengan juga dxa per min FA dengan batas integral 0. Oke teman-teman, kayaknya materinya lagi ada kendala teknis ya. Jadi boleh ditunggu sebentar gitu. Ini lagi reconnecting. Mohon maaf teman-teman.
Oke guys, maaf tadi teman-teman keluar soalnya wifi-nya tadi mati. Oke, kita lanjut lagi. Maaf atas ketidaknyamanannya. Kita lanjut lagi selanjutnya eh, ke VFR densitas konstan gitu ya. Nah, buat di VFR densitas konstan ini, XA sama dengan 1 min CA per CA0. Nah, dan DXA min DCA per CA0 gitu. Nah, ini tuh persamaan buat mencari nilai konversi dari reaksi yang ada gitu. Nah, persamaan ini juga udah di summary gitu ya. Jadi, V per FA 0 sama dengan T per CA0 sama dengan DXA per min RA dari batas 0 sampai XAF dan sama dengan juga min 1 per CA0 eh, DCA per min RA dari batas CA0 sampai CAF. Dan juga taunya bisa bernilai V per V0 sama dengan CA0 DXA per min RA dari batas 0 sampai XAF dan juga bisa min DCA per RA dari batas CA0 min CAF gitu. Nah, untuk recycle cuma dibahas sekilas doang ya. Jadi yang penting tuh persamaan recycle-nya untuk orde 1 dan orde 2 gitu. Nah, integrasi persamaan recycle untuk orde 1 tuh ini berlaku untuk epsilon sama dengan 0 atau epsilonnya konstan gitu ya, densitasnya konstan. Di mana dikali tau per R plus 1 sama dengan ln dari CA0 plus R CAF per R plus 1 dikali CAF. CAF di sini sama dengan CA gitu ya, sama aja. Nah, R itu tuh apa sih? R itu tuh adalah nilai rasio dari recycle-nya sendiri, di mana R itu didefinisikan sebagai volume dari fluida yang keluar dari reaktor dibagi dengan volume dari fluida yang dikembalikan ke dalam reaktor gitu. Nah, lalu untuk orde 2-nya dengan persamaan 2A min P gitu ya. Jadi min RA sama dengan K dikali C A kuadrat gitu. Nah, untuk yang orde 2 ini tuh berlaku untuk eh, reaktan yang sifatnya trimolar gitu. Jadi konsentrasi yang masuk ke dalam reaktornya itu sama gitu. Nah, persamaannya K dikali CA0 dikali tau per R plus 1 sama dengan CA0 dikali CA0 min CAF per CAF dikali CA0 plus R CAF gitu. Nah, untuk persamaan epsilonnya tidak konstan atau tidak sama dengan 0 dan reaksi orde lainnya itu dapat dievaluasi namun lebih rumit gitu. Jadi, kita memfokuskan untuk orde 1 dan orde 2 gitu. Nah, setelah itu di sini kita punya summary gitu ya dari semua persamaan yang ada di dalam VFR, batch, dan juga MFR gitu. Nah, di sebelah paling kiri itu ada N itu menunjukkan order reaksi. Dan juga min eranya itu menunjukkan kinetika reaksi, persamaan kinetika reaksinya. Nah, untuk plug flow dan batch itu sama. Kenapa sama? Karena dalam plug flow dan batch itu yang membedakan hanya waktunya saja. Kalau di batch itu waktunya itu dinyatakan dalam T kecil gitu. Kalau misalnya di plug flow waktunya itu kan dinyatakan dalam tau gitu. Nah, misalnya kalau misalnya teman-teman mau menghitung orde 1 gitu ya, ambil yang ini kan. Di sini tuh adanya tuh K dikali tau sama dengan ln CA0 per CA. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada kasus di batch juga, teman-teman bisa menggunakan persamaan ini. Nanti taunya itu diganti dengan T biasa gitu. Jadi K dikali T sama dengan ln CA0 per CA gitu. Nah, yang di sebelah kanan juga ini ada mix flow gitu. Kalau mix flow kan nggak ada T gitu. Jadi kalau mix flow itu tahu aja gitu. Ini untuk persamaan untuk densitas yang konstan atau densitasnya sama dengan 0. Lalu ada untuk persamaan yang densitasnya sama dengan 0 gitu. Ini hanya terdapat pada plug flow dan juga mixed flow gitu. Nah, oke. Mungkin sekilas apa ya pemaparan materi dari saya gitu. Selanjutnya biar biar teman-teman lebih paham gitu. Kita lanjutkan ke contoh soal gitu. Ya, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama. Suatu reaktor plug flow dioperasikan melalui dua sistem, yaitu
dengan sistem recycle dan tanpa recycle. Diketahui, laju umpan volumetrik sistem tanpa recycle adalah 2 kali lipat dari laju umpan volumetrik dengan recycle. Dan diketahui juga rasio recycle-nya adalah R sama dengan 2. Tentukan konversi yang dapat dicapai oleh sistem dengan recycle. Jika diketahui konsentrasi awal reaktan adalah 15 mol per liter, reaksinya berorde 1, dan konsentrasi reaktornya dan konversi reaktor tanpa recycle-nya adalah 80%. Nah, oke. Yang pertama kita harus memahami dulu soalnya gitu. Di sini terdapat suatu reaktor plug flow, di mana reaktor plug flow ini tuh kan dioperasikan dalam 2 sistem gitu. Ada sistem recycle dan juga tanpa recycle. Nah, untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal, maka kita harus menulis apa yang diketahui gitu. Oke, dimulai dari yang pertama. Diketahui laju umpan volumetrik sistem tanpa recycle adalah 2 kali lipat laju umpan volumetrik dengan recycle. Seperti yang kita tahu, laju umpan volumetrik itu kan dilambangkan sebagai V0 ya, V0 kecil. V0 sama dengan 2 V0R. Di sini kan 2 kali lipat laju umpan volumetrik dengan recycle. Nah, di sini aku beri tanda R gitu, karena biar bisa membedakan gitu ya, mana yang recycle dan mana yang tanpa recycle gitu. Nah, karena V0 sama dengan 2 VOR. Oke. Lalu diketahui juga rasio recycle-nya atau R-nya sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan itu apa sih? Yang ditanyakannya adalah tentukan konversi yang dapat dicapai oleh sistem dengan recycle. Jadi kita harus menentukan XA yang dicapai oleh sistem dengan recycle. Jika diketahui konsentrasi awal reaktan adalah 15 mol per liter. Kita bisa tuliskan CaO sama dengan 15 mol per liter. Lalu diketahui juga reaksinya berorde 1 dan konversi reaktor tanpa recycle adalah 80%. Kita tuliskan ordenya 1 dan XA tanpa recycle adalah 80% atau 0,8. Oke, itu untuk yang diketahuinya. Selanjutnya, yang pertama, kita mencari nilai tau R-nya atau tau dari recycle-nya. Nah, seperti yang kita tahu kan rumus ini nih. Nah, rumus tau itu kan V0 kan ya. Nah, kalau kita turunkan gitu rumus V-nya. Kalau misalnya yang ditanyain V-nya berarti kan V0-nya pindah ke ruas kiri ya. Jadi dikali sama tau gitu. Jadi V sama dengan tau dikali V0. Nah, di sini kita masukin V sama dengan VR atau volume dengan recycle. Nah, V-nya sendiri adalah 0 dikali tau. Tau-nya tau tanpa recycle. Lalu yang buat V dengan recycle, kita tulis VOR atau V0 recycle dikali dengan tau recycle-nya. Nah, kita tahu kan bahwa adalah 2 V0R dari soal. Nah, yang ini. Nilai V0 adalah 2 V0R. Kita masukkan ke dalam sini. Maka 2 V0R dikali tau sama dengan V0R dikali tau R. Nah, karena di ruas kanan dan di ruas kiri ada V0R, jadi bisa kita coret karena nilainya 1. Lalu didapatkan 2 dikali tau sama dengan tau R. Nah, tau R berarti sama dengan 2 tau. Berarti untuk nilai tau sama dengan tau R per 2 gitu. Nah, udah ketemu nih persamaannya tau R sama dengan 2 tau atau tau sama dengan tau R per 2. Udah dari sini, kita cari dulu yang tanpa recycle gitu, pakai persamaan orde 1. Nah, persamaan orde 1 ini, yang VFR pakai yang ini, yang di summary tadi. Nah, kita pakai yang ini nih. K dikali tau sama dengan ln 1 per 1 min XA. Karena yang di soal diketahuinya kan XA, jadi kita menggunakan yang XA. Tidak menggunakan yang CA0 per CA gitu. Jadi K dikali tau sama dengan ln 1 per 1 min XA gitu. Kita tulis di sini. Setelah itu, K dikali tau sama dengan ln, masukin XA-nya yang udah diketahui di soal. 0,8 yang tanpa recycle kan. Masukin 0,8. Dibagi 1 min 0,8. Nah, lalu hitung hasil ln dari ini. Didapat
1,386. Nah, kita juga udah tahu nih nilai tau-nya tadi udah dicari kan. Nilai tau adalah tau R per 2. Nah, substitusiin lah nilai tau R per 2 ini. Jadinya K dikali tau R per 2 sama dengan 1,386. Nah, berarti K dikali tau R sama dengan 1,386 dikali 2. Atau sama dengan 2,772. Nah, sampai sini kita tulis dulu. K dikali tau R, 2. Udah ketemu, kita lanjut ke persamaan dengan recycle. Nah, karena yang order 1, berarti kita menggunakan persamaan yang ini. Nah, kita menggunakan persamaan yang ini untuk yang order 1. Kita curang rumusnya. Nah, udah. Lalu masukkan angka-angka yang sudah diketahuinya. K dikali tau R dapat dari mana? Dapat dari tadi, kan udah diketahui yang ini nih. K dikali tau R sama dengan 2,772. Kita masukin ke sini. 2,772. R-nya berapa? R-nya tadi di soal udah diketahui. R-nya adalah 2. Kita substitusiin ke dalam persamaannya. Jadi 2 plus 1. Sama dengan ln. CaO-nya berapa tadi? CaO-nya diketahui adalah 15 mol per liter. Kita masukin CaO-nya 15. Tambah R-nya kan tadi 2. 2 dikali CaF. Lalu masukkan juga lagi R-nya. 2 plus 1 dikali CaF. Dah. Nah, hitung yang di ruas kiri, dapat hasilnya yaitu 0,924. Sama dengan ln 15 plus 2 CaF, ini dijumlahin yang atas jadinya 3 CaF. Nah, biar ln di ruas kanan hilang, maka ruas kiri kita kan E pangkat 0,924 gitu. Nah, sama dengan 15 plus 2 CaF per 3 CaF gitu. Nah, dari sini kita bisa menghitung yang ruas kirinya. E pangkat 0,924 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2,5193. Sama dengan 15 plus 2 CaF per 3 CaF gitu. Nah, CaF yang ini, yang 3 CaF pindah ruas ke kiri. Jadinya 3 CaF dikali 2,5193. Hasilnya 7,5579 CaF gitu. Sama dengan 15 plus 2 CaF. Nah, yang 2 CaF ini kita kelompokkan dengan CaF lagi. Jadi, yang 2 CaF pindah ke ruas kiri menjadi min. Jadinya 7,5579 CaF dikurang 2 CaF sama dengan 15. Lalu setelah dikurang hasilnya jadi 5,5579 CaF sama dengan 15. Maka CaF sama dengan 15 per 5,5579. Nah, didapat di hasil CaF-nya sekitar 2,7 mol per liter. Nah, kita udah dapat nih hasil CaF-nya. Selanjutnya kita cari konversinya. Nah, kita cari nilai XAR-nya atau konversi dengan recycle-nya. Rumusnya adalah CaF sama dengan Ca0 1 min XAR. CaF-nya tadi kita udah dapat kan 2,7. Nah, 2,7 ini. Masukin deh ke persamaan yang ini. 2,7 sama dengan C0-nya udah kita ketahui kan tadi di soal berapa? 15. Masukin 15, 1 min XAR. 2,7 sama dengan 15 kali 1, 15. 15 dikali min XAR, min 15 XAR. Min 15 XAR-nya pindah ke kiri jadi positif. Lalu 15-nya dikurang 2,7. 2,7-nya pindah ke kanan jadi negatif. Jadinya 15 XAR sama dengan 12,3. Maka XAR sama dengan 12,3 per 15. XAR sama dengan 0,82. Didapat XAR sama dengan 82%. Nah, jadi konversi yang dapat dicapai oleh sistem dengan recycle adalah sebesar 82%. Nah, konversinya berarti lebih besar dengan recycle dibanding dengan yang tanpa recycle gitu. Nah, udah didapat jadinya konversi yang dengan recycle gitu. Kayak gitu. Untuk soal nomor 1, apakah ada pertanyaan sebelum dilanjut ke soal nomor 2? Boleh dari teman mungkin kalau ada pertanyaan. Ya guys, boleh ya kalau misalnya ada yang agak bingung tentang soal tadi, boleh tanya lewat chat atau enggak resen ya. Kalau misalnya enggak ada, boleh dilanjut lagi gitu.
Oke, sekali lagi ada pertanyaan nggak untuk soal yang recycle ini dari teman-teman? Oke, kalau misalnya cukup, kita bisa lanjut ke soal nomor 2 gitu ya. Nah, soal nomor 2. Oke, jangan dulu kaget melihat soalnya. Kita resapin dulu bareng-bareng soalnya, kita eh, pahamin gitu dari soalnya gitu. Oke, suatu reaksi fasa liquid, bentar ya kelihatan. Suatu reaksi fasa liquid dengan stoichiometri reaksinya yaitu 2A menjadi P akan diteliti tentang kinetika reaksinya melalui reaktor batch. Nah, konsentrasi awal reaktan adalah 2 mol per liter. Dan waktu yang diperlukan untuk mencapai konversi 90% adalah 50 menit. Jika akan dilakukan scale up ke dalam PFR, konsentrasi awal umpan menjadi 10 kali lipat dari konsentrasi umpan pada reaktor batch. Nah, pertanyaannya, tentukan yang A, volume reaktor VFR yang diperlukan untuk mencapai 90% konversi dengan laju volumetrik umpan 100 liter per menit. Yang B, jika aliran kedua keluar PFR dipasang satu buah MFR dengan volume 3 kali lipat volume VFR, tentukan konsentrasi akhir dari reaksi tersebut. Dan yang C, jika konfigurasi reaktor dibalik menjadi MFR dipasang lebih dahulu dan diikuti VFR, manakah konfigurasi yang terbaik? Nah, oke. Kita lihat dari soalnya kita pahamin dulu suatu reaksi fase liquid. Nah, di sini bisa di-highlight ya liquidnya. Liquid ini berarti kan cairan gitu ya, di mana cairan itu memiliki densitas yang umumnya itu rapat gitu. Nah, biasanya cairan itu epsilonnya itu konstan atau densitasnya konstan gitu. Jadi densitas di sini kita bisa asumsikan sama dengan 0 gitu. Tidak ada perubahan densitas. Dan juga diberikan stoichiometri reaksi, yaitu 2A menjadi P. Di sini ada keterangan stoichiometri reaksi. Berarti reaksi tersebut adalah reaksi elementer. Apa sih yang disebut dengan apa sih yang dimaksud dengan reaksi elementer? Reaksi elementer itu adalah reaksi yang berhubungan langsung dengan stoichiometri reaksinya atau koefisien reaksinya gitu. Sedangkan reaksi non-elementer, reaksi yang tidak berhubungan langsung dengan stoichiometri reaksinya. Jadi, karena reaksi ini berhubungan langsung dengan koefisien reaksi, dan koefisien reaksi A adalah 2, maka kita bisa sebut bahwa reaksi ini adalah reaksi orde 2 gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, reaksi ini berlangsung pada reaktor batch gitu. Nah, konsentrasi awal yang diberikan atau CA0-nya adalah 2 mol per liter. Dan waktu yang diperlukan untuk mencapai konversi 90% adalah 50 menit. Nah, jika akan dilakukan CA proses ke dalam VFR, konsentrasi umpan menjadi 10 kali lipat dari konsentrasi umpan pada reaktor. Nah, jadi si batch ini tuh mau di scale up ke dalam PFR gitu. Nah, dari batch ke dalam PFR. Nah, konsentrasi yang masuk itu antara batch sama PFR itu beda. Kalau misalnya di batch, konsentrasi yang masuknya itu adalah 2 mol per liter. Sedangkan konsentrasi yang masuk pada PFR adalah 10 kali lipatnya dari konsentrasi batch gitu. Maka kita bisa eh, cari tahu nilainya dengan cara 10 dikali 2 mol per liter gitu. Nah, untuk yang A, tentukan volume reaktornya. Jika konversinya adalah 90% dan laju volumetrik umpannya 100 liter per menit. Atau V0-nya adalah 100 liter per menit. Nah, yang B, jika aliran keluar PFR dipasang satu buah MFR dengan volume 3 kali lipat volume PFR, tentukan konversi akhir dari reaksi tersebut. Nah, yang B itu jadi, jika nantinya si VFR ini, jadi jika nantinya si reaktan ini udah keluar jadi produk di VFR, gitu, dilanjutkan lagi ke MFR gitu. Jadi, ada reaktor VFR, lalu dipasang lagi reaktor MFR gitu. Nah, setelah dia pasang reaktor MFR ini tuh, berapa sih kira-kira konversi akhir yang didapat setelah reaksinya selesai gitu. Diketahui perbandingan volumenya itu adalah volume dari MFR-nya adalah 3 kali lipat dari volume PFR. Nah, kalau yang C, jika konfigurasi reaktor dibalik, manakah konfigurasi yang terbaik gitu. Nah, kalau yang B itu kan VFR
dahulu, lalu diikuti MFR. Nah, kalau yang C itu adalah MFR dulu, baru diikuti VFR. Nah, nanti dibandingin konversi yang mana yang lebih bagus antara VFR lebih dahulu, lalu MFR, atau MFR lebih dahulu, baru VFR gitu. Nah, nanti kita lihat hasilnya kayak gimana gitu. Oke, kita bahas. Yang pertama, pastinya kita harus mengetahui apa yang diketahui gitu. Reaksinya adalah 2A menjadi P, di mana fase liquid, dan reaksinya juga reaksi elementer gitu. Jadi order yang dipakai adalah order 2, karena koefisien dari reaktan A adalah 2 gitu. CH0-nya diketahui 2 mol per liter, XA-nya 0,9, dan T-nya sama dengan 50 menit. Ingat teman-teman, ini bukan space time ya, tapi ini adalah T. Karena ini tuh adalah waktu yang diperlukan untuk mengonversi reaktan menjadi produk pada reaktor batch ya. Di sini tuh ada katanya batch. Jadi ini adalah T kecil atau T dalam batch, bukan space time gitu. Nah, ada juga CA0 VFR. CA0 VFR berapa nilainya? Tadi kan udah dikasih tahu gitu ya. 10 dikali konsentrasi umpan pada reaktor batch, berarti 10 dikali 2 gitu. Jadinya 20 mol per liter untuk CA0 VFR. Nah, yang A, volume reaktor VFR berapa sih volume reaktor VFR-nya? Nah, yang pertama untuk mencari volume reaktor VFR kan dapat dicari dengan persamaan tau pada persamaan VFR-nya gitu. Nah, yang pertama itu kita nyari K. Nyarikannya dari mana? Kita nyarikannya bisa jadi dari reaktor batch gitu yang udah diketahui data-datanya gitu. Nah, mencari nilai K pada reaktor batch. Order reaksinya sama dengan 2 karena reaksi elementer. Sekali lagi tadi udah. Nah, persamaan order 2 untuk untuk reaktor VFR, kita bisa lihat di summary tadi kan, gitu, di summary tadi. Nah, untuk yang densitas konstan gitu, reaktor VFR yang order 2, kita ambil yang ini, di mana K dikali tau dikali CA0 sama dengan XA per 1 min XA gitu. Nah, tau di sini, karena kita sedang mencari nilai K dengan menggunakan batch, maka tau di sini kita diganti menjadi tau kecil gitu. Karena kan di sini plug flow or batch gitu. Jadi kita menggunakan persamaan ini, tapi space time-nya kita ganti dengan T gitu. Nah, kita masukkan K dikali T dikali CA0 sama dengan XA per 1 min XA. K dikali T. T-nya berapa tadi? Udah diketahui 50 menit. Masukin. CA0 dari batch-nya, ingat CA0 dari batch. Karena kita kan ini masih menggunakan reaktor batch gitu. Jangan sampai salah memasukkan nilai CA0-nya. Nah, CA0-nya kan 2 mol per liter. Masukin. Sama dengan XA. XA itu adalah konversinya 0,9 per 1 min 0,9 atau 1 min XA. Nah, 50 dikali 2, 100 gitu ya. Ini 0,9 per 0,1. Mana dari 1 min 0,9. Nah, 0,9 per 0,1 itu hasilnya 9. Jadi, K dikali 100 sama dengan 9. Maka, K sama dengan 9 per 100. Maka K kita temukan adalah 0,09 menit pangkat min 1. Ingat, satuan K itu bukan menit, tapi per menit. Makanya bisa dituliskan 0,09 per menit atau 0,09 menitnya pangkat min 1. Karena menit yang di bawah pindah ke atas kan. Gitu. Udah dapat nih kita nilai K-nya. Nah, berarti kita bisa nyari volumenya di reaktor VFR nih. Nah, persamaannya kan sama ya antara batch sama flat flow tadi. Kita masukin aja ulang lagi. Ingat, yang bedanya itu adalah di T-nya, di space time-nya. Kalau di batch kita menggunakan T, kalau di VFR kita menggunakan tau atau space time. Nah, kita tulis ulang. K dikali tau dikali CA0 sama dengan XA per 1 min XA. Nah, kita ingat-ingat lagi, tau ini tuh kan didefinisikan sebagai V per V0 ya, tau ini tuh. Nih. Nah, ini nih. Tau sama dengan V per V0 gitu. Kita tulis, taunya adalah V per V0. Karena kan kita mau mencari volume gitu. Jadi kita harus mencari persamaan tau yang menunjukkan volume gitu. Tulis ulang jadi V per V0 dikali CA0 sama dengan XA per 1 min XA. K-nya tadi kita udah dapat nilainya berapa? 0,09. Ya udah kita masukin aja 0,09 dikali V. V-nya adalah volume yang dicarikan per V0. V0-nya berapa tadi di soal? V0-nya diketahui nih di yang soal yang A nih. Nah,
Laju volumetrik umpan 100 liter per menit. Nah, berarti kita masukkan 100 di sini. Lalu dikali 20 atau CA0 yang PFR. Ingat, ini udah di scale up ya ke reaktor VFR. Jadi memasukkan konsentrasi yang VFR yang ini. 20 mol per liter masukin sama dengan 0,9 per 1 min 0,9. Ini coret-coret nolnya. Jadinya 0,09 dikali 2, 0,18. Jadinya 0,18 pi per 10 sama dengan 0,9 per 0,1. 0,18 pi per 10 sama dengan 9. Lalu kali silang, 10-nya dikali ke kanan, dikali 9 jadinya 0,18 pi sama dengan 90. Maka V sama dengan 90 dibagi 0,18, yaitu V-nya sebesar 500 liter. Nah, udah didapat nih soal yang A. Volume VFR yang diketahuinya berarti 500 liter. Jadi, volume yang dibutuhkan untuk untuk jadi volume yang dibutuhkan dari batch ke PFR itu, kalau misalnya di scale up, PFR-nya berarti harus 500 liter, kayak gitu teman-teman. Nah, udah ketemu volumenya 500 liter. Udah kayak gitu, lalu kita lanjut ke soal yang B. Nah, kalau soal yang B, jika keluaran VFR dipasang satu buah MFR, konversi akhirnya berapa nih? Diketahui kan tadi di yang soal yang B bahwa volume MFR sama dengan 3 kali volume VFR. Nah, gambar sederhananya seperti ini ya. Jadi, setelah ada umpan masuk nih dari sini, umpan masuk ke VFR. Lalu umpannya keluar dari VFR. Nah, keluar umpannya masuk lagi ke MFR. Nah, setelah melakukan reaksi di sini, barulah dia keluar menjadi produk gitu. Jadi, setelah VFR dipasang MFR. Jadi, si umpannya tuh masuk ke dalam dua reaktor yang berbeda gitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rumus tau itu tuh kan tadi V per V0 atau volume per laju volumetrik gitu ya. Nah, kita bisa tulis ini bahwa tau MFR per tau VFR sama dengan V MFR per V0 per V VFR per V0. Sama kayak gini ya. Di sini. Tuh, tau sama dengan V per V0. Ini juga V per V0. Tulisin. Taunya MFR berarti V-nya MFR. Taunya VFR berarti V-nya VFR. Dah. Kita tahu nih tadi volume MFR itu adalah 3 kali volume PFR. Berarti kita tulis bahwa VMFR sama dengan 3 VVFR per VVFR. Nah, karena nilai V0-nya itu sama, artinya sama dengan 1, maka bisa kita coret gitu. Jadinya tinggal VMFR per VVFR. VMFR-nya substitusi ini nilainya 3 VVFR ke sini per VVFR. Karena VVFR per VVFR, kita bisa coret. Jadi nilainya sama dengan 3. Nah, jadi tau MFR per tau PFR sama dengan 3. Atau tau MFR sama dengan 3 kali tau VFR. Udah tahu ini, kita masuk ke rumus PFR orde 2. Yang tadi. Rumus PFR orde 2 yang ini guys. Nah, ini. Masukin H dikali tau PFR dikali CA0 sama dengan XA per 1 min XA. K dikali tau PFR dikali CA0-nya berapa tadi? Udah dikasih tahu kan bahwa PFR itu 20 mol per liter. Masukin aja dikali 20 sama dengan 0,9 per 1 min 0,9. Selesaikan yang ruas kanan, 0,9 per 0,1, hasilnya 9. Lalu, 20-nya pindah ke ruas kanan, jadinya 9 per 20, hasilnya 0,45. Didapat, tau PFR nilainya sama dengan 0,45 per H. Nah, udah nih dapat nilai tau PFR-nya. Selanjutnya gimana? Selanjutnya, kita masuk ke MFR orde 2. Di mana rumus MFR orde 2 adalah seperti ini. K dikali tau MFR sama dengan XA per CA1 dikali 1 min XA kuadrat. Kenapa Ran di sininya CA1? Karena kan reaktan yang masuk ke MFR itu kan konsentrasi yang udah keluar dari VFR gitu. Nah, jadi di sini mula-mula CA0 masuk nih. Keluar jadi CA1. Nah, CA1 yang keluar ini dipakai untuk MFR yang nantinya keluar jadi CA2 gitu. Makanya di sini dituliskan sebagai CA1 karena konsentrasi yang masuk ke dalam MFR itu adalah hasil keluaran dari VFR CA1 ini gitu.
Lalu kita tahu bahwa tau MFR itu adalah tadi berapa? Tau MFR itu adalah 3 tau VFR kan di sini udah diketahui. Nah, tulisin aja di sini. Masukin. Berarti K dikali 3 tau VFR sama dengan XA per CA1 dikali 1 min XA kuadrat. Nah, tau VFR-nya kan tadi kita udah dapat nih nilainya berapa. Nah, ini tau VFR-nya hanya 0,45 per K. Kita masukin. Nah, berarti K dikali 3 dikali 0,45 per K sama dengan XA per CA1 dikali 1 min XA kuadrat. K-nya coret-coret, bisa menjadi habis gitu. Jadinya 3 dikali 0,45 ini jadinya 1,35 sama dengan XA per CA1 dikali 1 min XA kuadrat gitu. Nah, untuk mencari konsentrasi CA1-nya kita bisa mencari dengan rumus CA1 sama dengan CA0 1 min XA. CA0-nya berapa? CA0 tadi kan kita udah tahu CA0 yang masuk adalah 20 mol per liter. Dikali 1 min XA. XA-nya berapa tadi? Udah kita tahu 0,9. Jadinya 20 dikali 1 min 0,9 kan 0,1. Jadi 20 dikali 0,1 sama dengan 2 mol per liter. Udah dapet nih CA1-nya. Nah, yang tadi kan 3 dikali 0,45 kan 1,35 udah. Sama dengan XA. XA-nya yang kita cari kan per CA1. CA1-nya udah dapet nih. CA1-nya 2 mol per liter. Masukin 2 dikali 1 min XA kuadrat. Udah ini 1,35 dikali silang sama 2 dikali 1 min XA kuadrat. Jadinya 1,35 dikali 2 hasilnya 2,7. Nah, berarti 2,7 dikali 1 min XA kuadrat sama dengan XA. Nah, yang 1 min XA kuadrat ini kita selesaiin lebih dulu gitu. Jadinya XA kuadrat min 2XA plus 1 gitu. Penyelesaian aljabar gitu. Jadi di kuadrat gitu ya. Jadi 1 min XA dikali 1 min XA lagi gitu. Nanti teman-teman bisa hitung hasilnya itu XA kuadrat min 2XA plus 1 gitu. Lalu udah itu sama dengan XA. Nah, lalu nanti yang ini yang 2,7 dikaliin sama yang persamaan ini yang di dalam kurung. Jadinya 2,7 dikali XA kuadrat sama dengan 2,7 XA kuadrat. 2,7 dikali min 2XA jadinya min 5,4 XA. 2,7 dikali 1 jadinya 2,7 sama dengan XA. XA yang di sini dipindah ruaskan ke kiri karena dikelompokkan sama dengan XA juga. Jadinya kan ini XA. Pindah ke kiri jadi minus kan. Jadinya min 5,4 XA min XA. Jadinya nambah 1 jadinya min 6,4 XA gitu. Nah, dapat deh kita persamaan ABC-nya 2,7 XA kuadrat min 6,4 XA plus 2,7 sama dengan 0. Udah kayak gini, kita cari nilai XA-nya dengan persamaan rumus ABC atau rumus kecap. Nah, bisa kita tulis kayak gini rumus stepnya ya. Rumus SMA atau SMP lupa gitu. Mungkin teman-teman bisa nginget kembali rumus ini gitu. Nah, kita tulis nih XA 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B-nya berapa ya? B-nya yang ini nih. B-nya yang min 6,4. Tulisin berarti. Min B berarti min, masukin nilai B-nya min 6,4. Awas, jangan awas harus teliti. Jadi minnya ini harus di bawah ya teman-teman. Jadi min 6,4 gitu. Jangan ditulisin 6,4 karena nanti nilainya akan beda gitu. Masukin plus minus akar B kuadrat. B-nya tadi kan nilainya min 6,4 kuadratin. Min 4 dikali 2,7 kuadrat. Kenapa ini 2,7 kuadrat? Karena nilai A sama nilai C-nya sama 2,7 nih. Nilai E-nya 2,7, nilai C-nya 2,7. Jadi kita bisa tulisin 2,7 kuadrat gitu. Udah kayak gitu, yang ini kan min dikali min jadi plus. Jadi 6,4 plus minus. Nah, kita selesaiin yang di dalam kurung ini. Hasilnya adalah 3,43511. Lalu yang bawahnya 2,2 dikali 2,7. Nilai A-nya berapa tadi? 2,27 yang ini. Masukin dikali jadi 5,4. Nah, udah kayak gini. Biasanya kalau akar-akar kuadrat kayak gini tuh nilainya tuh ada yang satu memenuhi dan satunya lagi tidak memenuhi gitu. Nah, udah kayak gitu kita cari deh XA1. XA1 sama dengan 6,4 kan ini plus minus. Berarti kita pakai yang plusnya dulu ya. 6,4 plus 3,43511 per 54. Hasilnya 1,82. Artinya dia tidak memenuhi gitu.
nggak akan mungkin kreditnya sampai 182% gitu, nggak akan mungkin ya. Berarti yang XA1 berarti tidak memenuhi atau X gitu. Lalu yang XA2, pakai yang minusnya yang di bawah ini. Berarti 6,4 min 3,43511 per 54. Hasilnya adalah 0,55. Nah, ini memenuhi ya, karena ini di bawah 100%. Jadinya 0,55 dikali 100, jadinya 55%. Nah, jadi konversi akhir yang didapat jika VF terlebih dahulu lalu diikuti FR adalah sekitar 55%. Nah, kita simpan dulu nih konversi yang didapatnya 55%. Ingat-ingat. Karena nanti di soal yang C ditanyakan kan konfigurasinya dibalik gitu. Dan ini dapat teman-teman konversi akhir dari VFR kalau misalnya dipasang satu buah MFR setelahnya gitu. Lanjut ke yang C. Yang C itu adalah jika konfigurasi balik, mana yang lebih baik dan berikan alasannya. Nah, kalau tadi kan VFR dulu baru MFR. Kalau yang ini dibalik konfigurasinya MFR dulu baru VFR. Nah, jadi si reaktannya masuk ke MFR dulu, udah keluar MFR, dia masuk ke VFR, dan jadilah produk. Nah, gimana cara nyari eh ininya konversi akhirnya? Nah, yang pertama yang kita ketahui kan tau MFR sama dengan 3 tau PFR ya. Dan CA0 yang masuk itu sama dengan 20 mol per liter. Nah, CA0 yang masuknya masih sama ya, jumlahnya 20 mol per liter. Karena yang berbeda itu cuman reaktornya gitu. Jadi konsentrasi yang masuknya tetap sama, tapi dalam reaktor yang berbeda gitu. Nah, karena MFR yang terlebih dahulu, maka kita mencari dulu nilai dari MFR-nya gitu. Nah, MFR ada 2. Rumusnya adalah K dikali tau MFR sama dengan CA0 min CA1 per CA1 kuadrat. Kenapa CA1? Karena nanti reaktan yang keluar dari MFR ini di sini adalah CA1. Nah, CA1 ini nanti akan diteruskan masuk ke dalam PFR, nanti keluarnya di CA2 gitu. Gitu. Jadinya K dikali tau 3 tau PFR. Kan tadi kita udah tahu gitu ya bahwa nilai tau MFR itu adalah 3 tau VFR, kita substitusikan ke sini. Jadinya 3 tau VFR sama dengan CA0 min CA1 per CA1 kuadrat. K dikali 3 dikali nilai tau VFR-nya kita kan tadi udah tahu ya 0,45 per K. Masukin aja. Jadinya 3. Jadinya K dikali 3 dikali 0,45 per K. Nanti K-nya dicoret. Jadinya tinggal 3 dikali 0,45. 3 dikali 0,45 hasilnya 1,35. Nah, CA0 di sini udah diketahui kan ini 20 mol per liter. Masukin 20 mol per liter min CA1 per CA1 kuadrat. Nah, CA1-nya kan kita gak tahu nih kalau misalnya MFR dulu baru VFR berapa sih besarnya CA1 yang dihasilkan dari kalau misalnya MFR dulu gitu. Nah, maka dari itu kita cari dulu konsentrasi dari CA1-nya. Dah ini nanti 1,5-nya dikali silang sama CA1 kuadrat. Jadi CA1 kuadrat yang pindah ke kiri jadi 1,5 CA1 kuadrat. Sama dengan 20 min CA1. Jadinya persamaan kuadrat lagi kayak gini. 1,535 CA1 kuadrat. Kan ini dikasih silang nih. Plus CA1. Kenapa jadi plus? Karena kan ini CA1-nya yang ada asalnya di ruas kanan. Min pindah ke ruas kiri jadinya plus gitu. Nah, 20-nya jadi min karena 20-nya waktu di ruas kanan dia plus sama dengan 0 gitu. Kita misal bahwa CA1 sama dengan X gitu. Nah, kita tadi pakai lagi rumus ABC, rumus kecap. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B-nya, nilai B-nya kan tadi udah diketahui gitu. Nilai B-nya adalah ini nih. Nilai B-nya adalah 1. Kita masukin min 1 plus minus akar B 1 kuadrat min 4 dikali A. Nilai A-nya adalah 1,35. Masukin dikali nilai C. Nilai C-nya adalah min 20. Ingat ya, ini min 20 gitu. Min 20 per 2 dikali A. 2 dikali 1,35 gitu. Nah, setelah itu sama dengan min 1 plus minus. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini, hitung. Hasilnya adalah 10,44. Jadinya min 1 plus minus 10,44. Lalu ini dikali per 2,7. Kita cari
bahwa kan tadi udah aku bilang kalau misalnya akar-akar kuadrat tuh ada salah satu yang memenuhi, ada juga yang enggak gitu. Kita cari yang memenuhi. Kita cari dulu X1-nya. X1 sama dengan min 1 plus, kita pakai dulu yang ini yang plus ya. Karena ini kan plus minus. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi kita yang kemungkinan yang plus dulu. Min 1 plus 10,44 per 2,7. Hasilnya adalah 3,5 mol per liter. Nah, ini memenuhi ya, karena nilainya positif. Lalu yang XA2 sama dengan min 1, kita pakai yang minnya. Min 10,44 per 2,7. Ini nilainya min 4,23 mol per liter. Nah, ini nilainya memenuhi karena ini nilainya minus. Gak akan mungkin nilai konsentrasinya minus gitu ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai X1 ini dapat dijadikan sebagai nilai Ca1 gitu. Kita tulisin Ca1 sama dengan 3,5 mol per liter gitu. Nah, udah dapat Ca1-nya, kita bisa cari konversinya. Nah, udah dapat Ca1, kita cari Ca2-nya. Pakai rumus PFR order 2 gitu. Di mana K dikali tau PFR dikali Ca1 sama dengan Ca1 min Ca2 per Ca2 gitu. Jadi konsentrasi awal dikurangi konsentrasi akhir per konsentrasi akhir ya. Karena kan ini di VFR gitu. VFR tuh kan yang keluar dari VFR itu adalah Ca2 gitu. Sementara yang ke VFR itu kan Ca1 dari MFR gitu. Tuh. Masukin deh K dikali tau PFR-nya kan kita udah tahu tadi udah ngitung di awal gitu. 0,45 per K. Dikali 3,5 nilai Ca1 yang tadi kita udah cari. Jadinya K sama K dapat dicoret. 0,45-nya kita kaliin sama 3,5. Hasilnya 1,575. CA1-nya kita masukin, tadi udah dicari 3,5 min CA2 yang ditanyakan per CA2. Dah. Lalu ini 1,575 dikali silang sama CA2. Jadinya 1,575 CA2 sama dengan 3,5 min CA2. CA2 ini kita kelompokkan sama CA2 lagi. Jadi pindah ke ruas kiri. Dia jadi asalnya negatif, jadi positif. Jadinya 1,575 CA2 plus CA2 sama dengan 3,5. Nah, jadinya ini adalah 2,575 CA2 karena kan 1,575 ditambah 1 ya, jadinya 2,575 CA2 sama dengan 3,5. Jadinya CA2 sama dengan 3,5 dibagi 2,575. Hasilnya adalah 1,36 mol per liter gitu. Nah, kita udah tahu nih nilai CA2 sama CA1-nya. Maka dari itu kita bisa mencari nilai konversi akhir. Nah, kita bisa mencari konversi akhirnya nih. Konversi akhirnya adalah CA2 atau Ca sama dengan Ca1 dikali 1 min Xa. Ingat, rumusnya itu kan Ca sama dengan Ca0 1 min Xa. Karena di sini Ca-nya adalah Ca2 dan Ca0-nya yang masuknya itu yang mula-mula itu Ca1. Jadi kita dapat tulis Ca2 sama dengan Ca1 dikali 1 min Xa. Ca2-nya kita udah dapat tadi berapa? 1,36 gitu. Masukin 1,36 sama dengan CA1-nya kita udah dapat tadi kan 3,5 gitu. Lalu dikali 1 min XA. Nah, 3,5 dikali 1 3,5. 3,5 dikali min XA min 3,5 XA. Nah, ini min 3,5 XA pindah ruasnya ke kiri jadinya positif. Ini 3,5 jadi dikurang min 1,3 karena kan ini positif pindah ke kanan jadi negatif gitu. Nah, jadinya 3,5 XA sama dengan 2,4. Dapat XA-nya sama dengan 0,611 atau XA sama dengan 61,1%. Kesimpulannya, kan ini ditanyakannya jika konfigurasi dibalik mana yang lebih baik dan berikan alasan. Nah, kesimpulannya, konversi akhir yang didapat dari MFR dipasang terlebih dahulu lalu diikuti VFR itu lebih besar daripada yang ini. Kalau yang ini kan, kalau yang PFR dulu baru MFR, konversi akhirnya kan ini 55%. Kalau MFR dulu baru VFR, konversi akhirnya 61%. Jadi lebih besar yang MFR dulu baru diikuti sama VFR gitu. Kesimpulannya, konversi akhir lebih besar jika MFR dipasang terlebih dahulu, lalu diikuti VFR dengan konversinya sebesar 61,1%. Jadi, konfigurasi yang lebih baik itu yang MFR dulu baru dilanjutkan dengan VFR gitu. Alasannya kenapa? Karena
konversi yang dihasilkan dari MFR dulu baru diikuti VFR itu lebih besar daripada VFR dulu lalu diikuti MFR gitu. Dan ini sesuai dengan teori yang ada gitu. Teori juga mengatakan bahwa jika MFR dulu dipasang baru VFR, hasilnya akan lebih bagus daripada PFR dulu dipasang baru MFR. Dan ini dibuktikan sama dengan teori gitu. Nah, itu untuk penyelesaian soal nomor 2. Mungkin agak engap ya, karena nomor 2 ini sangat panjang dan sangat kompleks. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain gitu, sebelum kita lanjut ke soal nomor 3 atau soal yang terakhir ini gitu. Boleh dari teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung raise-in aja atau di kolom chat. Ini Ran mungkin ada pertanyaannya dari Dava di kolom chat. Katanya gini, buat soal kayak gini yang perlu dianalisis di awal tuh gimana Ran? Mungkin boleh jawab. Oke, baik. Makasih Dap buat pertanyaannya. Eh, bentar ya kita. Nah, buat soal kayak gini tuh biasanya emang kompleks ya. Jadi yang harus kita analisis di awal tuh apa yang diketahuinya dulu pasti kita harus tahu gitu. Lalu kita harus tahu alurnya. Alurnya gimana nih? Alurnya tuh cara nge-scale up-nya dari mana ke mana nih gitu. Kalau dari soal ini kan dia nge-scale up dulu dari batch ke VFR. Lalu nanti ada variasi kan dari yang ditanyakan gitu. Nah, biasanya data dari yang reaktor batch itu digunakan terlebih dahulu untuk mencari nilai yang belum diketahui yang nantinya akan dimasukkan ke reaktor VFR gitu. Nah, jadi yang perlu dianalisis itu adalah eh, data-data yang diketahui, alurnya gimana, di scale up-nya mau kemana, terus eh, apa ya, apa ya, alur misalnya kayak yang di B gitu ya, VFR dulu baru MFR, jadi kita harus tahu gini, oh berarti setelah VFR itu dipasang MFR gitu. Nah, kita harus tahu gitu eh, hubungan antara apa ya, persamaan yang VFR sama MFR gitu. Kalau yang C juga, kalau misalnya dibalik MFR baru VFR dulu, gimana gitu. Nah, kita harus tahu kayak gitu gitu. Gimana gimana ya ngejelasinnya juga agak bingung kalau misalnya apa yang harus dianalisis karena kan ini dalam soal ABC-nya itu beda gitu ya. Ini tuh soalnya kompleks gitu. Jadi ya kita harus benar-benar paham dulu deskripsi dari soalnya, pokoknya dipahamin dulu, terus catat yang sekiranya diketahuinya itu penting, dan juga kita harus tahu gitu, data-data ini tuh data-data reaktor apa, reaktor batch, apakah VFR, apakah MFR, dan lain-lain gitu. Paling kayak gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahin nggak? Buat terkait pertanyaan yang dapat. Boleh, kalau mau nambahin. Dari Dava gimana, Dav? Cukup atau ada tanggapan? Oke, makasih, Dav. Oke Ran, mungkin ini ada satu lagi pertanyaan dari Andini. Katanya gini di chat. Cara nentuin reaksi elementer atau non elementer kalau di soal kayak gimana? Berarti kalau reaksi elementer tuh di order reaksinya di ordernya itu ngikut koefisiennya reaktan ya, gitu mungkin katanya. Boleh dijawab Ran? Oke. Makasih Andini buat pertanyaannya gitu ya. Aku izin jawab gitu. Cara nentuin reaksi elementer sama non-elementer gimana gitu. Nah, pengertiannya dulu kan, reaksi elementer itu adalah singkatnya gini, stoichiometry
reaksi, artinya dia berhubungan sama koefisien reaksinya gitu. Nah, kalau non-elementer, dia tuh nggak berhubungan sama sekali sama stoikiometri reaksinya, jadi dia nggak berhubungan sama koefisien reaksinya gitu. Nah, iya betul, kalau misalnya reaksinya elementer, dia tuh mengikuti koefisien reaksinya. Jadi, misal nih, reaksi yang di sini kan 2A min P. Kalau di soal 2A min P ini dinyatakan sebagai reaksi elementer, berarti order dari reaksi ini adalah 2. Kenapa? Karena koefisien reaksi dari reaktannya adalah 2 gitu. Kalau misalnya 2A min P ini bukan elementer, berarti order reaksinya bukan 2 karena dia nggak mengikuti koefisien reaksi dari reaktan A gitu. Jadi belum tentu 2 ordernya gitu. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Andini atau cukup? Oke, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi gitu terkait soal yang nomor 2 ini sebelum dilanjut ke soal yang terakhir. Boleh di kolom chat atau raise hand. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak ya? Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita bisa lanjut aja ya. Boleh, mungkin Ran dilanjut aja kayaknya belum ada yang mau nanya. Oke, yuk baik. Sebelumnya sebelum lanjut, pengen tahu dulu Zaitun di Zoom-nya apa enggak gitu. Boleh teman-teman raise hand atau ketik angka 1 di kolom chat biar tahu gitu. Teman-teman masih semangat buat belajar TRK malam ini. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Ternyata teman-teman masih stay tune gitu ya di Zoom ini. Dan jangan patah semangat teman-teman. Kita harus belajar buat UAS nanti. Mending berdarah-darah sekarang daripada nanti kita kebingungan gitu. Nah, oke. Baik, karena teman-teman juga masih stay tune, kita lanjutkan ke soal nomor yang terakhir. Amin ya Allah bersama Rani di TRKA. Semoga semuanya nilai TRK-nya dapat nilai terbaik ya. Dan ini soal yang terakhir teman-teman. Ini soal dari Levenspiel yang 5.13 gitu. Soalnya tuh pada suhu 650 derajat Celcius gitu, uap fosfin atau fosfin vapor terdekomposisi atau terurai menjadi persamaan seperti di bawah. 4pH3 menjadi P4 plus 6H2 gitu. Lalu diketahui juga bahwa nilai laju reaksi dari fosfin ini adalah 10 power pangkat 1 dikali C fosfat gitu. Atau C fosfin atau konsentrasi fosfin. Nah, 10 per hour ini adalah nilai K. Nah, lalu what size of log flow reactor atau berapa ukuran reaktor PFR ini kalau dioperasikan pada suhu 649 derajat Celcius dan tekanan 11,4 atm yang dibutuhkan untuk mengkonversi 75% dari 10 mol per jam fosfin, di mana komposisi fosfin yang masuk
pada awal itu adalah 2/3 postpin dan sisanya 1/3 inert gitu. Jadi di sini ada inertnya gitu ya. Nah, oke. Kita mengulang kembali atau friendly reminder gitu bahwa inert itu adalah zat yang ikut bereaksi. Jadi dia tuh pada saat awal dan akhir reaksi jumlahnya sama gitu ya, inert itu. Dan teman-teman jangan terlalu ambil pusing mengenai inert ini karena inert ini tuh hanya sebagai kayak pelengkap dari reaksi yang terjadi gitu. Nah, kita tulisin dulu kan yang ketahuinya. Persamaan reaksi sama dengan 4pH3 menjadi P4 plus 6H2. Di mana di sini kan dia favor gitu ya. Epsilonnya tidak sama dengan 0. Kenapa bisa menyimpulkan bahwa epsilonnya tidak sama dengan 0? Kita bisa lihat sendiri bahwa dia adalah favor gas. Di mana kan gas itu terdistribusi merata gitu kalau misalnya terdapat dalam suatu ruangan gitu sesuai dengan teori kinetik gas gitu ya. Jadi gas itu akan menempati seluruh ruangan gitu. Nah, maka dari itu densitas gasnya itu kan akan berbeda-beda gitu ya. Nah, densitas tersebut akan berubah gitu. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa densitasnya itu berubah atau epsilonnya tidak sama dengan 0 gitu. Maka dari itu, nanti kita akan menghitung nilai epsilonnya. Lalu diketahui bahwa persamaan laju reaksinya adalah min R pH3 sama dengan 10 Hauer pangkat min 1 dikali C pH3. Orde 1. Kenapa Randi bisa menyimpulkan orde 1 gitu? Teman-teman kan tadi yang terkait pertanyaan Andini gitu yang reaksi elementer sama non-elementer. Nah, kalau di soal nomor 2 tadi reaksi elementer, nah di soal nomor ini tuh reaksinya non-elementer. Kenapa? Karena si orde postpinnya itu tidak mengikuti orde persamaan reaksinya. Kalian bisa lihat di sini nih, bahwa postpin di sini kan memiliki koefisien reaksi 4. Sedangkan di sini dia enggak pangkat 4 gitu. Dia pangkatnya 1. Berarti persamaan reaksi ini tuh adalah persamaan reaksi yang non-elementer karena tidak mengikuti persamaan stoikiometri reaksinya atau koefisien reaksinya. Nah, karena di sini adalah C doang, berarti kan C pangkat 1 kan gak usah ditulisin ya, jadinya C postpin doang. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa ini tuh adalah orde 1 karena di sini C-nya pangkatnya 1. Kalau misalnya C kuadrat berarti ordenya 2. Kalau C pangkat 3 berarti ordenya 3 gitu. Dan reaksi ini adalah reaksi non-elementer. Lalu, reaktor yang digunakan pada reaksi ini adalah reaktor plug flow atau VFR. Diketahui bahwa suhu operasinya adalah 649 derajat Celcius. Kita konversi dari Celcius ke Kelvin, yaitu 649 ditambah 273. Jadinya 922 Kelvin. Lalu ada P, tekanan. Tekanannya adalah 11,4 atm gitu. Lalu ada XA-nya 75% atau sama dengan 0,75. Lalu ada FA0. FA0-nya adalah 10 mol per hour yang ini, FA0. Dan ada juga pH3 yang masuk adalah 2/3 dari feed, ini 2/3 postpin, dan inert yang masuk adalah 1/3 dari feed gitu. Jadi 2/3 dari total umpan yang masuk, kalau pH3-nya, kalau inertnya 1/3 dari total umpan yang masuk gitu. Lalu yang ditanyakan apa? Yang ditanyakannya adalah volume reaktornya gitu. Nah, lalu kita masuk. Nah, jawab. Oke, teman-teman jangan dulu panik, jangan dulu soak gitu ya, karena nanti dijelasin gitu. Kenapa bisa kayak gini gitu. Nah, yang pertama, kita tuh meninjau dari tekanannya gitu. Tekanan mula-mula dari si gas ini tuh kan tadi diketahui 11,4 atm ya. Nah, kita harus mencari tekanan dari masing-masingnya. Kita harus tahu tekanan dari si pH3 yang masuk, kita juga harus tahu dari tekanan dari inert yang masuk. Kita tahu bahwa tadi kan pH3 yang masuk itu 2/3 dari feed. Nah, inertnya itu kan 1/3 yang ini. Nah, yang 2/3 sama 1/3. Nah, berarti tekanan yang masuk itu adalah 2/3 dari total tekanan gitu, tekanan mula-mula. Jadinya tekanan untuk postpinnya adalah 2/3 dikali 11,4 sama dengan 7,6 atm.
Dan tekanan untuk inertnya adalah 1/3 dikali tekanan mula-mula 11,4 sama dengan 3,8 atm. Oke, setelah itu karena ada inert, reaksinya menjadi 4pH3 ditambah inert menjadi P4 ditambah 6H2O. 6H2, maaf. Setelah itu, kita jadikan mula-mula reaksi setimbang. Nah, mula-mula berapa sih tekanan pH3 yang masuk? Tadi kan kita udah cari nih, tekanan pH3 yang masuk itu adalah 7,6. Nah, kita tulis di sini 7,6. Yang bereaksinya juga berapa? Ya 7,6. Jadinya, oh, bentar. Yang bereaksinya adalah 7,6. Itu. Lalu inert yang masuk berapa? Inert yang masuk kan 3,8 ini. Tulislah 3,8. P4-nya belum ada, karena ini produk kan, di awal belum ada. Nah, H2-nya juga belum ada, karena ini produk. Oke. Yang terjadi saat reaksi itu berapa? Yang terjadi saat reaksi itu juga 7,6 kepakai. Artinya, semua tekanannya itu nanti akan habis. Jadinya 7,6. Karena 7,6 dikurang 7,6 sama dengan 0. Nah, inert, ingat tadi bahwa inert adalah zat yang jumlahnya di awal sama di akhir itu sama. Jadinya tekanan juga sama di awal sama di akhir. 3,8 sama 3,8. Nah, yang ini, yang reaktif dikurang. Jadinya 7,6 dikurang 7,6, 0. 3,8 dikurang 0, ya 3,8. Gitu. Lalu untuk nilai P4-nya gimana? Nilai P4-nya kita cari nih. Pakai yang ini. P4 sama dengan 1/4. 1/4 dari mana? Lihat di sini koefisien yang P4-nya 1, sedangkan koefisien yang diketahuinya 4, yang ini yang pH3-nya. Nah, berarti dibandingin lah 1/4 dikali nilai tekanan pH3-nya 7,6. Jadinya 1/4 dikali 7,6 sama dengan 1,9 atm. Kita masukin ke sini 1,9 atm. Nah, yang H2-nya juga sama. pH2 adalah 6. 6 tuh yang ditanyain. Per 4. 4-nya yang ini, yang pospin. 6/4 dikali 7,6 sama dengan 11,4 atm. Nah, ini. Atau gampangnya, gini aja. Karena di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 4. Berarti kalau misalnya 7,6 itu kan 4. Berarti kalau misalnya 1, berapa? Ya udah 1/4 dikali 7,6, 1,9. Ini juga sama. Kalau misalnya di sini 6 nilainya berapa? Kalau di sini kan 4 nilainya 7,6. Berarti 6/4 dikali 7,6 sama dengan 11,6 atm. Udah dapat. Jadi ini mainnya itu bermain di koefisien reaksinya gitu. Nah, udah kayak gitu, jumlahin deh. Kan ini mah produk ya. Otomatis yang namanya produk itu kan bertambah ya seiring berjalannya reaksi. Maka 0 ditambah 1,9, 0 ditambah 11,4 jadi 11,4. Nah, kayak gitu udah nih diketahui. Maka dari itu kita bisa menghitung epsilonnya. Epsilon A sama dengan total produk dikurang reaktan per reaktan. Total produknya berapa? Total produknya ini 3,8 ditambah 1,9 ditambah 11,4. Ini kan produk yang ada di sisa, yang ada di akhir. Nah, ini total produknya segini. Jadinya 3,8 tambah 1,9 tambah 11,4 dikurang reaktan. Reaktannya berapa tadi? Ini 7,6 ditambah 3,8. Yang ini yang di awal reaktan, ini produk. Makin lalu dibagi reaktan yang ini 7,6 ditambah 3,8. Dihitung ini jadinya 17,1, ini hasilnya 11,4 per 11,4. Jadinya 17,1 dikurang 11,4 per 11,4 sama dengan 0,5. Jadi nilai epsilonnya adalah 0,5. Nah, selain menggunakan rumus yang ini, kalau misalnya kalian pusing pakai rumus yang ini, aku punya trik cepatnya nih. Gimana Iran trik cepat cara mencari epsilon? Nah, caranya sangat-sangat cepat dan sederhana gitu. Yang pertama, kita lihat epsilon sama dengan 7 min 4. 7 dari mana, Ran? 7 dari ini nih. Nah, jadi kita buat bahwa epsilon A sama dengan total koefisien produk dikurang total koefisien reaktan per koefisien reaktan. Maka total koefisien produknya kan 7 nih. 6 plus 1.
Berarti 7 kan ini total koefisien produknya 7. Tulis. Dikurang total koefisien reaktan ini. Total koefisien reaktannya kan 4. Dikurang 4/4. Jadinya 3/4. Nah, 3/4 ini tuh belum jadi epsilon. Kenapa? Karena belum dikali sama jumlah si A yang masuk. Nah, 3/4 ini nanti dikali sama 2/3. 2/3 dari mana, Ran? Ini. Lihat ini nih. pH3, 2/3 opsid. Masukkan yang ini 2/3. Gitu. Masukin 2/3. Nah, jadinya 3/4 dikali 2/3. 3-3-nya coret, jadinya 2/4 kan 1/2 atau setengah. Jadinya epsilonnya 0,5 deh. Nah, ini tuh terbukti sama dengan cara yang berbeda. Nah, jadi nanti terserah teman-teman. Teman-teman mau milih yang mana caranya, mau yang atas, mau yang bawah. Eh, hasilnya akan sama aja. Gitu. Kalau misalnya teman-teman mau cepat-cepat ngerjainnya, bisa pakai yang trik cepat yang bawah. Kalau misalnya teman-teman eh, pengen detail ngerjainnya, bisa pakai yang atas gitu. Jadi trik cepatnya adalah jumlah koefisien produk dikurang jumlah koefisien reaktan dibagi jumlah koefisien reaktan sama dengan 3/4. Lalu setelah ini, setelah dapat dikaliin sama jumlah A yang masuk. Gitu. A yang masuknya kan tadi 2/3. Berarti 0,5 gitu. Oke. Nah, udah kayak gitu kan di sini yang ditanyain kan eh volume reaktornya. Kita pakai nih PFR. Kan tadi ordernya udah diketahui ya, order 1 gitu. Nah, rumus PFR order 1 tuh kayak gini, teman-teman. K dikali tau sama dengan 1 plus epsilon A dikali len 1/1 min XA dikurangi epsilon A dikali XA. Nah, ini tuh rumus buat order 1 yang epsilon berubah. Ingat ya, yang epsilon berubah. Jadinya nanti kalau teman-teman lihat di tabel summary, lihatnya yang epsilonnya berubah gitu. Yang epsilonnya tidak sama dengan 0. Karena kebanyakan kalau misalnya epsilon berubah itu emang rumusnya lebih kompleks gitu. Lebih ribet. Udah kayak gitu nilai K-nya udah diketahui 10. Ah, dari mana 10? 10 itu dari ini nih. Nah, ini nih 10. Kan min RA itu rumusnya kan min RA sama dengan K dikali C. Nah, berarti kalau misalnya ini berarti min RA sama dengan 10 dikali C. Nah, berarti K-nya 10 gitu. Jadi ini tuh merepresentasikan bahwa K dikali C jadinya 10 dikali C. Nah, nilai K-nya itu adalah 10 gitu. Nah, masukin nilainya 10 dikali tau sama dengan masukin yang ini 1 plus epsilon A. Epsilon A-nya tadi berapa? Udah diketahui kan 0,5. Nah, masukin 0,5 dikali len 1/1 min XA-nya berapa tadi? XA-nya diketahui adalah 0,75. Masukin 0,75 kurang epsilon A dikali XA 0,5 dikali 0,75 gitu. Nah, hati-hati buat pengoperasian perkalian sama pembagiannya karena takutnya salah gitu. Nah, kita selesaikan dulu yang ini. Yang sebelah kiri yang ini. Nah, selesaiin dulu ini ditambah jadinya 1,5 kan. 1,5 dikali hasil dari ini. Pokoknya yang ini kalau udah dihitung, hasilnya adalah 2,07944. Udah kayak gitu, baru ngitung yang ini. 0,5 dikali 0,75. Hasilnya 0,375. Nah, kalau udah kayak gitu, baru bisa teman-teman kurangin 2,07944 dikurang 0,375 sama dengan 1,7045. Maka tau sama dengan yang 10 ini pindah ruas ke bawah, jadinya 1,7045 dibagi 10. Jadinya tau sama dengan 0,17045 menit. Satuannya menit ya, tau itu. Sama kayak T, satuannya menit. Itu. Nah, udah dapet tau, kita kemana lagi, Ran? Udah dapet tau, kita mencari konsentrasinya. Gimana cara nyari konsentrasinya? Nah, nyari konsentrasinya kita pakai rumus gas ideal gitu. Karena kan ini dalam keadaan vapor atau dalam keadaan gas, berarti kita jadinya pakai rumus gas ideal gitu. Nah, rumus gas ideal kan VVNRT ya. Di sini kita bisa tulis P dikali VA0 sama dengan NA0 dikali R dikali T. Nah, CRT ini dipindah ruas ke kiri, jadinya ke bawah kan. Set. Nah, jadinya P per RT sama dengan NA0 per
VA0. Nah, VA0-nya itu pindah ruas juga jadi ke bawah. Nah, N per V itu kan, N itu kan mol, V itu kan volume, jadi mol per volume rumus apa? Betul, mol per volume adalah rumus konsentrasi. Jadinya bisa dituliskan bahwa NA0 per VA0 itu adalah CA0. Nah, dari sini kita bisa masukin rumusnya. P-nya berapa? P-nya udah diketahui tadi, 7,6 atm. Pakai P yang A. Nah, pakai P yang ini, yang pH3, 7,6 atm. Masukin P-nya. Dah, R-nya pakai yang mana? R-nya pakai yang 0,082. Kenapa pakai yang ini? Karena satuannya lihat, satuannya Kelvin sama ATM. Dan juga volume yang kita cari kan nanti liter gitu. Jadinya liter ATM per mol Kelvin dikali suhunya. Suhunya apa tadi? Nih, suhunya 922 Kelvin. Masukin. ATM-nya coret, Kelvin-Kelvinnya coret. Jadinya 7,6 per ini 0,082 dikali 922 hasilnya 75,0604. Ini satuannya liter per mol. Karena ini dibagi ini, otomatis kan ini molnya di ke atas, liternya di bawah kan dibalik. Jadinya hasilnya CA0 sama dengan 0,1 mol per liter. Cepet nih udah. CA0-nya 0,1 mol per liter. Lanjut. Nah, tinggal kita cari volumenya. Volumenya pakai yang mana? Volumenya pakai yang ini nih, persamaan ini. Ingat kembali ya, persamaan yang awal tadi. Aduh, agak jauh sih. Tapi apalah. Nih, pakai persamaan yang ini, guys. Nah, pakai persamaan yang ini nih, buat LFR nih. Pi for FA0 sama dengan tau per CA0. Nah, pakai persamaan yang ini nih. Nah, persamaan yang ini kita tulis ulang. Nah, kita tulis ulang. Tau per CA0 sama dengan Pi per FA0. Taunya berapa? Tadi kan udah diketahui ya taunya 0,17045 menit. Masukin. CA0-nya berapa? Udah dicari juga. CA0-nya 0,1 mol per liter. Masukin. Sama dengan V. V-nya yang dicari. FA0-nya berapa? 10. 10 dari mana? Nih, dari sini. 10 mol per hour. Nih, FA0-nya 10 mol per hour. Masukin. Nah, kayak gitu kali lang. 0,17045 dikali 10. Hasilnya 1,7045. 0,1-nya dikali V. 0,1 V. Maka dari itu V sama dengan 1,7045 dibagi 0,1. Nah, didapat deh P-nya sama dengan 17,045 liter atau 17 liter. Jadi, volume VFR yang digunakan pada reaksi dekomposisi si pospin itu adalah 17 liter. Nah, oke. Nah, udah selesai teman-teman. Ada yang mau bertanya mengenai soal yang nomor 3, boleh ditanyakan di kolom chat atau raise hand. Ini Ran ada pertanyaan di kolom chat katanya gini. Kenapa ruas yang produk di persamaan kenapa ruas yang produk di persamaan reaksinya nggak ditambahin inert, tapi yang diproduk ada inertnya? Gitu Ran. Sorry Ran, lagi ngomong nggak? Ke mute. Oke, makasih Pak Kautsar atas pertanyaannya. Kenapa ruas yang diproduk di persamaan reaksinya nggak ditambahin inert, tapi yang diproduk ada inertnya? Bentar. Kenapa ruas yang diproduk di persamaan reaksinya nggak ditambahin inert? Oh, mungkin gini Ran. Ini kan ada persamaan nih 4pH3 tambah inert. Jadi P4 tambah 6H2. Nah, kenapa ada inertnya cuma di reaktannya Oh, doang, di oh, produksinya iya, nggak iya. ada. Oh, oke. Sebenarnya kalau misalnya banyak kalau misalnya dalam menyelesaikan soal tuh emang biasanya di produk itu ditambahin inert. Jadi inertnya itu dipakai buat di eh, sebelum produk gitu di reaktannya, karena kan nanti inert yang di reaktan tuh diperhitungkan gitu. Nah, di sini
Akunya lupa gak nulis inertnya di produk gitu ya. Jadi harusnya persamaannya tuh 4pH3 plus inert menjadi P4 tambah 6H2 plus inert gitu. Harusnya ditambahin inertnya gitu. Gitu mungkin kalau saran maksudnya atau ada tanggapan nggak? Nah, oke. Maaf, akunya gak nambahin inert di produknya gitu. Ya, emang harusnya ditambahin karena kan inert tuh jumlahnya sama ya di awal sama di akhir gitu. Oke, makasih Kak Utsar atas koreksiannya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi sebelum ditutup? Gimana guys? Ada yang mau nanya lagi? Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, eh, boleh ketik satu ya di kolom chat. Oke guys, gimana nih? Ada pertanyaan nggak buat soal yang nomor 1, 2, 3 tadi gitu? Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di drop di kolom komentar atau nggak langsung raise aja on mic gitu. Kalau cukup, boleh benar tadi kata dia ketik satu gitu. Biar dicukupkan. Nah, mungkin guys, kalau sambil sambil nunggu ada yang nanya gitu ya, boleh diisi dulu presensi akhirnya ya. Biar nanti bisa dapat ininya, link Google Classroom yang dimana di dalam Google Classroom ini bakal di-share PPT yang di-share di sini sama recordnya guys. Jadi jangan lupa diisi ya presensi akhirnya. Oke guys, mungkin nggak ada lagi ya yang mau nanya. Jadi mungkin untuk malam ini dicukupkan dulu ya pemateriannya terkait TRK gitu ya. Semoga apa yang dipaparkan malam ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua gitu ke depannya. Dan semoga nanti UASnya dilancarkan ya guys. Jadi sekian dari saya gitu ya sebagai moderator. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi presensi akhirnya ya guys. Boleh boleh langsung live aja ya, nggak usah ke break, nggak usah ke komunal.